Kalau kamu pikir Rodrigo masuk dari bangku cadangan untuk membawa Real Madrid ke final itu sesuatu yang gila, itu hanyalah salah satu dari 11 pergantian yang mengubah sejarah Liga Champions. Three in the box waiting for the cross and it was Bale! Mari kita mulai dari urutan kronologis, dan kita tidak bisa memulai tanpa pergantian liar yang terjadi di partai final. Itu adalah malam besar, dan Ajax menghadapi AC Milan, tim yang telah memenangkan 3 dari 6 Liga Champions terakhir. Ajax adalah tim yang tidak diunggulkan. Hingga menit ke-69, dengan skor masih 0-0, sang pelatih memutuskan menarik pemain nomor 10 dan memasukkan seorang pemain berusia 19 tahun ke lapangan. Itu tidak terlihat seperti momen yang tepat untuk memainkannya. Namun di menit ke-85, saat laga tampak akan berlanjut ke perpanjangan waktu, ia menerima sebuah umpan di luar kotak penalti. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Berkat gol dari pemain pengganti, Ajax meraih gelar Liga Champions pertamanya setelah lebih dari 20 tahun. Namun ini hanyalah yang pertama dari 11 pergantian yang mengubah sejarah turnamen. Dan yang berikutnya adalah pergantian yang hanya sedikit orang ingat, tapi merupakan salah satu yang paling gila sepanjang masa. Ahí va Yalmiña muy cerrado de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! Saat itu sudah memasuki fase gugur, dan Deportivo La Coruña dari Spanyol menjamu PSG di kandang. Jika tim Spanyol kalah, mereka akan tersingkir. Namun sejak kick-off, Deportivo benar-benar runtuh, dan memasuki babak kedua, skor sudah 3-0. Jadi di menit ke-46, sang pelatih memutuskan melakukan perubahan. Ia menarik seorang gelandang untuk memasukkan penyerang cadangan bernama Pandiani. Pada titik ini, para supporter hanya bisa berharap, hingga menit ke-57, segalanya mulai berubah. Buena posición para el centro, la pelota al segundo palo, ataca, y el gol que llega, ahí está. Lalu, tak lama setelah itu, pemain Deportivo lainnya mencetak 1 gol lagi. Namun mereka masih tertinggal dan Paris bertahan total. Jadi mencetak gol berikutnya menjadi jauh lebih sulit. Tapi disitulah sang pemain pengganti kembali muncul. Que se va en diagonal, el envío segundo palo, Macay solo, Macay que la quiere dejar, tiene que llegar, llegó Pandiani el tercero. Pandiani el tercero, empató el Deportivo de La Coruña. Namun Deportivo masih membutuhkan 1 gol lagi. Hingga pada menit ke-84, mereka mendapatkan sepak pojok dan di dalam kotak penalti ada sang pemain pengganti, Walter Pandiani. Ahí va Yalmiña muy cerrado de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! Otra vez el Yalmiña el pase y otra vez Pandiani. Dengan hat-trick, Pandiani membawa Deportivo lolos ke perempat final. Namun yang lebih hebat daripada meloloskan timmu dengan hat-trick adalah mencetak gol penentu kemenangan di final. Dan itulah yang terjadi dengan pemain pengganti Barcelona yang belum pernah mencetak gol untuk klub sebelumnya. Di Stade de France, Arsenal menghadapi Barca dalam final Liga Champions 2006. Namun Barca mulai kesulitan. Mereka kebobolan gol di babak pertama. Dan jika sang pelatih tidak melakukan perubahan, mereka pasti akan kebobolan lagi. Maka ia memutuskan menarik Oleguer dan memasukkan bek kanan Belletti. Tanpa tahu bahwa ia akan mengubah sejarah Liga Champions tersebut, Belletti melihat Eto'o menyamakan kedudukan untuk Barca. Pada saat itu, ia sudah bersiap menghadapi perpanjangan waktu. Namun kemudian, di menit ke-81, ia tiba-tiba memutuskan untuk maju ke depan. Good control. Tucked into Belletti. Oh, it's in! Nothing Almunia could do. Giuliano Belletti, the substitute, has scored his first goal for Barcelona ever. Gol Belletti memberikan Barcelona gelar Liga Champions kedua sepanjang sejarah klub. Lalu kita maju beberapa tahun ke 2012, ketika sebuah pergantian pemain mengubah jalannya turnamen tanpa mencetak gol. Itu adalah Bayern Munich melawan Chelsea, yang mencapai final sebagai tim yang sama sekali tidak diunggulkan. Final ini dimainkan di kandang Bayern, dan mereka mendominasi tanpa memberi Chelsea ruang untuk bernapas. Hingga menit ke-82 ketika gol akhirnya tercipta. Itu terlihat seperti gol penentu kemenangan. Jadi, hanya 5 menit dari kehilangan trofi, pelatih Chelsea melakukan pergantian. Ia menarik winger Kalu dan memasukkan Fernando Torres yang begitu masuk langsung melakukan ini. Pertahanan Bayern melakukan segalanya untuk mencegah bola keluar, tetapi Fernando Torres baru saja memenangkan untuk Chelsea tendangan sudut pertama mereka sepanjang pertandingan. Lalu Juan Mata maju untuk mengambilnya.
Tanpa sepak pojok yang didapatkan oleh Torres, Chelsea tidak akan pernah bisa menyamakan kedudukan. Sekarang kita maju beberapa tahun, dan sampai pada sebuah pergantian yang menjadi alasan Ronaldo memenangkan Liga Champions kelimanya. Itu adalah Real Madrid melawan Liverpool, dan pertandingan berjalan sangat ketat. Madrid hanya mencetak gol karena kesalahan kiper, dan Liverpool dengan cepat menyamakan kedudukan. Maka Zidane melihat bahwa ia perlu melakukan perubahan, dan pada menit ke-61, ia memutuskan menarik Isco untuk memasukkan Gareth Bale. Bale menjadi pemain cadangan sepanjang turnamen dan hanya mencetak 1 gol di Liga Champions tersebut. Namun hanya 2 menit setelah masuk dari bangku cadangan. Here is Marcelo. 3 in the box waiting for the cross and it was Bale! Oh, what about that? What about that from Gareth Bale? Ia tahu itu adalah harinya, jadi beberapa menit kemudian ia mencoba satu tembakan kejutan lagi. Fatigued a little bit and Chan's got to bring some new energy. Oh, there's a shot. Oh, he's dropped it! It's Gareth Bale again and it's a howler from Karius. Bale masuk dari bangku cadangan untuk memberikan Real Madrid gelar Liga Champions ke-13 mereka. Namun itu bukan terakhir kalinya Liverpool menderita karena seorang pemain pengganti. 2 tahun kemudian, The Reds mencapai babak 16 besar Liga Champions. Kali ini sebagai juara bertahan dan favorit jelas untuk menjuarainya lagi, maka mereka menghadapi Atletico Madrid. Dan meskipun Atletico memenangkan leg pertama, saat mereka tiba di Anfield, Liverpool dengan cepat menyamakan agregat. Maka pada menit ke-56, Simeone melakukan pergantian yang aneh. Ia menarik striker Diego Costa dan memasukkan Marcos Llorente. Hal ini mengejutkan banyak orang karena Llorente tidak pernah mencetak 1 gol pun di Liga Champions sepanjang kariernya. Setelah itu Liverpool terus menekan Atletico hingga akhirnya mencetak gol di perpanjangan waktu untuk membuat skor 2-1. Atletico Madrid tampak akan tersingkir, tetapi 3 menit kemudian bola jatuh tepat di kaki Llorente. It's hard just to when the goalies are starting like Mistake by Adrian. Here's Llorente and the shot. Oh, he's in! Oh my word! The mistake is punished emphatically. Kini Atletico Madrid unggul berkat aturan gol tandang. Namun ketika Liverpool mencoba maju untuk mencetak gol, Llorente kembali mendapatkan bola. Time. Here's the man of the hour, Llorente, who shoots again and scores again. Well, he's the super sub tonight for Atletico Madrid. Dengan 2 gol dari pemain pengganti, tim yang paling difavoritkan untuk menjuarai Liga Champions 2020 tersingkir. Dan pada musim itu, PSG lah yang mencapai final. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi jika pelatih Paris tidak melakukan sebuah pergantian di babak perempat final. Itu adalah PSG melawan Atalanta, dan para pemain Paris bermimpi untuk lolos ke semifinal. Namun sejak awal babak pertama, Atalanta berhasil unggul lebih dulu. Pertandingan ini dimainkan dalam 1 leg, jadi segalanya serba menentukan. Meski begitu, Paris sama sekali tidak mampu menembus pertahanan lawan. Lalu pada menit ke-79, sang pelatih membuat keputusan berani. Ia menarik Icardi dan memasukkan Choupo-Moting, seorang pemain yang bahkan belum bermain dalam 8 bulan terakhir. Waktu terus berjalan, dan Paris membutuhkan 1 gol, hingga menit ke-89. Choupo-Moting bursting away from Toloi and lifting the ball in. Here's the chance. Oh, he's got in! They finally go on! It's Marquinhos who gets the goal! Dia membangun permainan seperti tidak ada sebelumnya, tetapi itu belum selesai. They're under so much pressure now. Neymar to Mbappe. Mbappe's cross. And Choupo-Moting has come off the bench to fire Paris Saint-Germain into the semi-finals of the Champions League. Jika Choupo-Moting tidak masuk, Atalanta lah yang akan lolos ke semifinal. Namun itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan seorang pemain cadangan di semifinal 2 tahun kemudian. Itu adalah semifinal Liga Champions, dan Madrid sudah kalah dari City di leg pertama. City adalah tim terbaik di dunia saat itu, sampai-sampai di leg kedua, Madrid bahkan tidak mampu mencetak 1 gol pun untuk menyamakan kedudukan. Lalu, pada menit ke-69, Carlo Ancelotti memutuskan menarik gelandang Toni Kroos dan memasukkan Rodrigo. Kita sudah melihat pergantian ini di video ini, tetapi itu begitu gila hingga layak disebutkan lagi. Namun menarik Kroos dan memasukkan Rodrigo tampak seperti bencana total. Karena tepat setelah itu, Mahrez mencetak gol untuk City. Sekarang Madrid membutuhkan 2 gol. Dan situasinya begitu buruk hingga sepanjang babak kedua, hanya ada 1 tembakan melenceng dari Vini Junior dan 1 tembakan Modric yang diblok. Bahkan Benzema tidak mampu menciptakan ancaman, apalagi seorang pemain pengganti yang baru saja masuk. Lalu pertandingan memasuki menit ke-90 dan para supporter City sudah merencanakan perjalanan mereka ke final. Sampai tiba-tiba, entah dari mana, Camavinga coaxed up towards Benzema. Stay alive. Rodrigo. Namun Man City masih unggul, hingga Madrid kembali maju menyerang. Carvajal mengirimkan umpan silang yang acak, dan siapa yang berada tepat di tengah kotak penalti? Rodrigo.
Carvajal. It's Carvajal's cross. Rodrigo! Oh, extraordinary! They prayed for miracles, and miracles arrived! Lalu di perpanjangan waktu, ia bahkan membangun serangan yang menghasilkan penalti untuk Madrid. Tanpa pergantian sederhana itu, final Liga Champions akan mempertemukan City versus Liverpool. Namun masih ada 3 pergantian gila lainnya. Yang berikutnya terjadi pada tahun berikutnya, 2023. Itu adalah babak 16 besar, dan Inter Milan menghadapi Porto. Semua orang mengira Inter adalah favorit. Tetapi di leg pertama di Italia, penguasaan bola hampir seimbang dan Porto juga menciptakan banyak peluang. Jika Inter tidak menang di kandang, mereka tidak akan mengalahkan Porto di laga tandang. Lalu pada menit ke-58, pelatih Inzaghi memutuskan menarik Dzeko dan memasukkan Lukaku yang sudah absen dalam banyak pertandingan karena cedera. Namun meski begitu, Inter bahkan tidak mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran pun. Hingga menit ke-86, Barella. Lukaku! Lukaku! At last! Finally, Inter's cutting edge. 2 big bites in it from Romelu Lukaku. Lukaku mencetak gol yang ternyata menjadi satu-satunya gol dari seluruh duel tersebut. Inter lolos dengan skor tipis 1-0, dan itu mengubah segalanya karena mereka akhirnya melaju hingga ke final. Lalu pada tahun berikutnya, ada tim lain yang mencapai final dan kemungkinan besar tidak akan berhasil tanpa bantuan seorang pemain dari bangku cadangan. Di perempat final 2024, Borussia Dortmund menghadapi Atletico Madrid yang mencetak 2 gol sangat cepat di awal pertandingan. Atletico Madrid dikenal sangat solid dalam bertahan, jadi dengan keunggulan 2-0, pertandingan tampak sudah selesai. Lalu pada menit ke-60, sang pelatih menarik Füllkrug dan memasukkan Haller, seorang striker yang nyaris tidak bermain pada musim itu. Dortmund terlihat putus asa, hingga menit ke-80. Oh, very nearly through to Haller. Does come to Haller! And Dortmund are back in the tie! Sebastian Haller off the bench to get a goal that could be so important for the German side. Mereka belum menyadarinya, tetapi momen itu akan sepenuhnya mengubah sejarah Liga Champions tersebut. Memperkecil jarak menjadi hanya 1 gol memberi Dortmund dorongan yang mereka butuhkan untuk leg kedua, di mana mereka menang dan menutup agregat menjadi 4-3, sekaligus memastikan tempat di final. Namun, pergantian ini sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi di semifinal pada tahun berikutnya. Itu adalah Inter Milan melawan Barcelona, yang bermimpi kembali ke final setelah 1 dekade. Namun, duel melawan Inter benar-benar gila. Leg pertama berakhir 3-3, lalu di leg kedua, Inter unggul 2-0 sebelum Barca menyamakan kedudukan. Lalu pada menit ke-79, Inter melakukan salah satu pergantian terakhir mereka. Sang pelatih menarik Mkhitaryan dan memasukkan gelandang Fratesi. Namun pertandingan semakin gila, Barcelona mencetak gol, Inter membalas, dan laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Dan disitulah, pada menit ke-99, bola jatuh tepat di kaki sang pemain pengganti. Going the other way, now getting the beating of him, into Taremi, laid up for Fratesi, Fratesi into the corner! Inter lead again! Now in extra time! Scored a huge goal in the quarterfinal! Fratesi off the bench! Dia datang dari bangku cadangan dan membawa Inter ke final Liga Champions. Jadi, bagaimana menurutmu tentang video ini? Jika kamu menyukainya, aku rasa kamu juga akan suka yang satu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.